pakai alaikum bil jamaah wa iyyakum wal firqah. Tirmidzi. Kemudian dalam Sahih Bukhari talzamu jama'atal muslimin wa imamahum. Jadi mereka memaknai semua lafaz jamaah yang mereka jumpai, apalagi ada jaminan surga, itu mereka ambil. Amir mereka. Mereka artikan jamaah mereka. Jamaah seperti mereka gitu. Berarti sekarang yang tidak berjamaah dengan mereka itu tidak menetapi ayat atau hadis ini. Betul. Itu mereka yang mereka paham. Bahayanya di situ berarti. Iya. Berarti kembali lagi. Sebenarnya kalau mereka berani ngomong, ya murtad saja. Masuk surga. Nah, antum meluruskan itu bagaimana, Ustaz? Yang antum fahami, yang antum ta'dil, itu bagaimana? Dua hal. Yang pertama, kesalahan fatal mereka dalam mengartikan ayat-ayat ini. Kenapa? Karena tidak merujuk kepada tafsir, tidak mengikuti bagaimana para ulama menjelaskan. Tidak ada seorang pun ulama atau ketemu dalam tafsir yang bermakna jamaah seperti maksud mereka, nggak ada. Yaitu di tengah-tengah umat Islam mereka memisahkan diri, bikin jamaah sendiri, kelompok kecil, lalu mengklaim seorang imam di baiat terus bilang inilah jamaah. Yang lain bukan. Tidak ada tafsir manapun, nggak ada yang menjelaskan begitu. Berarti ya sebenarnya lucu juga, Ustaz ya. Kita bikin sendiri, kita akui sendiri, selain kita nggak sah. Aneh juga ya. Bukan hanya aneh, menggelikan itu namanya. Mudhik jiddan. Tapi karena memang ana bisa sekarang mulai mengerti, Ustaz, karena dari pertemuan kita yang pertama itu antum kan jelaskan, karena bahkan tafsir Ibnu Katsir pun ketika antum mulai masukkan itu udah mulai dicurigai. Berarti penafsiran mereka murni dari kata-kata mankul tadi kan. Pokok intinya udah mankul banget, ini udah kayak trademark buat mereka lah. Ini udah merek dagang yang nggak bisa berubah. Berarti selain pemahaman mereka udah nggak diterima. Nggak diterima. Berarti apa yang antum sampaikan ada perkembangan ya. Perkembangan akhir-akhir ini setelah kita serang bahwa Anda tidak pakai tafsir, tidak pakai syarah, mereka ambil tuh. Jadi pemahamannya tetap yang mereka pokoknya buat amir, buat ini baiat dan seterusnya. Terus mereka ambil tuh tafsir seujung yang kira-kira bisa diartikan kutipan, ambil belakangnya, ambil tengahnya sedikit ya. Begitu. Kalau orang awam juga kan mengira dalil beneran tuh tafsir tenan wong dia tulis tafsir At-Tabari, tafsir Ibnu Katsir. Dalam masalah ini yang pertama ini syubhat mereka itu sebenarnya ada pada dalil yang bunyinya itu sataftariqu hadhil millah ala 73 sintani wa sab'una finnar wa wahidatun fil jannah wa hil jamaah. Bahwa umat ini akan pecah menjadi 73 kan gitu. Yang 72 finnar. Ulama memanai mu'adun binnar. Karena Nabi masih mengakui umatnya. Iya, ini diancam neraka, berbahaya, potensi besar untuk masuk neraka. Tapi Nabi tidak mengatakan ini bukan umat saya, umat Nabi kan gitu. Seharusnya begitu. Mereka maknai kalimat ini 72 ini kekal di dalam neraka. Lalu wahidatun fil jannah, yang satu surga, wahiyal jamaah. Nah, satu itu jamaah. Nah, di jamaah ini diambil, inilah kami. Nah, di situ lucunya, Ustaz ya. Jamaah ini mereka artikan mereka. Iya. Dalam keadaan dengan dalih, dengan alasan karena mereka sudah membuat imam, sudah berbaiat sejak tahun 40 menurut mereka, 41. Nah, itu pengakuan, tapi nggak ada kekuatan apapun di situ. Ya pokoknya ngaku aja tahun 40. Jadi kita luruskan ini bahwa dalil yang Anda baca ini ini bukan berbicara masalah bentuk. Orang punya amir, orang nggak bicara itu. Bukan kelompok. Nah, manhaj yang bicara metode beragama. Nah, ini dari riwayat Tirmidzi. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud diperjelas Ma ya Rasulullah ma'ana alaihi washabi. Coba kalau yang paling heran lagi mereka memaksakan ma'ana alaihi washabi, ya berimam, berbaiat, bertaat itu. Artinya sebelum tahun 40 tidak ada yang berbaiat, tidak ada yang berimam, tidak ada yang bertaat, semuanya di neraka. Di neraka semua. Baru subhanallah, lucu banget berarti ya. Berarti ulama-ulama sekelas ulama Ustaz kalau dengar ya ucapan awam, penyampai yang mubalik yang awam sampai bahasanya begini. Untung ada Bapak Kiai Haji Nur Hasan. Nah, itu adalah orang pertama yang membawa kemurnian ke Indonesia ini.
Jadi semua dinafikan, semua wali songo apa semua nggak ada semua. Nggak ada hanya untung orang pertama kali membawa. Kemudian setelah tahun 40. Di tahun 40 itu. Nah, yang pertama, antum bilang kan ada dua tadi. Iya, betul. Jadi kesalahan mereka sebab mereka dalil ini ditarik kepada bentuk sebuah kelompok yang ada beriman, berbaiat, bertaat, itu bahasa mereka. Padahal dalil ini adalah jaminan surga untuk orang yang bermanhaj. Naam. Sesuai manhajnya Rasulullah dan para sahabat dalam beragama, kan begitu. Apa dalam akidahnya, dalam ibadahnya, muamalahnya, akhlak dan adabnya mengikuti sunnah, kokoh di atas sunnah, isabatus sunnah, kan seharusnya begitu. Nah, sehingga kalau dimaknai seperti itu makna yang benar, dan itu bermakna sudah tidak membatasi jumlah orang, kelompok. Ya, tidak membatasi kelompok siapa, tidak membatasi zaman, kan begitu. Siapapun dimanapun yang bermetode dengan metodenya Rasulullah dan para dalam sahabat, beragama, itulah jamaah. Itulah jamaah. Sementara menurut mereka kita. Ya, Abdullah bin Mas'ud sahabat kan menjelaskan, ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak fa anta hina idzin al jamaah. Kamu termasuk jamaah yang satu itu. Walaupun cuma sendirian. Walaupun kamu sendirian, karena metodemu sama, caramu beragama sama. Nah, itu harusnya kan begitu. Artinya sampai detik ini Ustaz ya. Ana masih bisa meyakini bahwa korban-korban ini adalah mereka yang memang betul-betul awam seharusnya, karena mereka tidak punya akses untuk membaca penjelasannya ulama dalam kitab-kitab hadis. Mereka tidak punya akses untuk mempelajari Islam yang benar, apa sih arti jamaah itu. Dan itu oleh mereka dipertahankan cara seperti ini untuk menjaga jamaahnya. Itu tadi bahasanya kan. Jadi sing penting manut, ojo kakean protes, maka muncul orang-orang yang mulai berubah kefahamannya. Yang kedua, saya juga menjelaskan untuk meluruskan mereka. Kita nggak menafikan bahwa ada istilah jamaah dalam hadis, dalam sabda Nabi, bahwa itu merupakan bentuk ada pemimpin, ada ru'yah, ada rakyat, kan begitu. Tapi bukan seperti Anda gitu. Ya. Itu ada penjelasan sendiri, ada fakta sejarah, kepemimpinan Islam, kekhilafan dan lain-lain. Coba Anda baca sejarah. Mereka katakan jangan baca sejarah, nanti kamu sesat. Nah, gimana? Sejarah itu fakta otentik nyata. Saya bilang coba sampean baca, ini kan mahasiswa semua kan. Teman-teman saya itu yang namanya Mubalik Pakumi itu kan rata-rata mahasiswa. Di mana Anda ini baca, ini sejarah, baca sejarah kepemimpinan, bisa sejarah khalifah. Kenapa sampai yang sangat lucu dalil-dalil dalam, misalkan diambil dari Sahih Bukhari di Kitabul Imarah, sampai lafaz dalil bunyinya Malik. Malik itu raja, saya bilang penguasa, sultan. Saya kuno sultan al-imam, sultan kemudian Adillullah fil ard. Sultan ada maknanya apa sultan? Tetap maknanya amir mereka, padahal kan maknanya penguasa. Dari sisi lafaz saja itu sudah bermakna penguasa, pemerintah. Saya bilang berjamaah yang dimaksud Nabi seperti ini, dia menaruh dari Rawahul Bukhari ya. Dia katakan talzamu jama'atul muslimin wa imamahum. Coba kalau makna yang benar, tetapilah, kan begitu, jamaahnya umat Islam, kan gitu, jama'atul muslimin wa imamahum, dan pemimpin mereka. Mereka umat Islam. Nah, mereka enggak makna ini ya. Talzamu jama'atul muslimin, mereka balik. Tetapilah di antara umat Islam yang berjamaah, jamaah yang ada di umat Islam. Nah, terus jamaah mereka akulah yang berjamaah gitu. Karena lemahnya bahasa Arab mungkin. Betul. Lemahnya berbahasa Arab, kaidah-kaidahnya, sehingga ketika mengartikan dalam bahasa Indonesia dibalik pun mereka tidak ngerti. Tetapilah orang Islam yang berjamaah. Padahal kan jamaahnya umat Islam. Diwalik tidak paham juga ya.